Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang kuning telur. Apakah kuning telur asupan lemak yang sehat atau tidak sehat? Mari kita bahas. Oke, pertama, di Indonesia, kuning telur punya reputasi yang jelek. Dianggap penyebab naiknya kolesterol jelek dan juga penyakit jantung. Tapi apakah benar? Nggak benar juga, oke? Dan yang lebih parah lagi nih ya, saya lihat banyak orang Indonesia yang makan makanan seperti margarin, ya, makan seperti goreng-gorengan. Ini adalah minyak nggak sehat, yang omega 6-nya lebih tinggi, ya, dan ini adalah minyak yang diproses, oke? Ini penting banget untuk dapat asupan lemak untuk kesehatan ya, secara keseluruhan, yaitu lemak-lemak sehat. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya mulai, hindari margarin dan minyak dari sumber nabati yang diproses, oke? Ini lebih bahaya dibanding sumber-sumber lemak alami, gitu, oke? Dan sumber-sumber lemak alami ini seperti kuning telur ini sudah dikonsumsi sama manusia udah beribu-ribu tahun, oke? Yang jelas-jelas aman, gitu. Oke, yang pertama saya membahas yaitu batas harian kolesterol yang direkomendasikan yaitu sekitar 200 sampai 300 mg per hari. Sedangkan satu kuning telur itu mengandung sudah 186 mg. Jadi dua telur aja udah 370 lebih. Oke, berarti kesimpulannya kamu nggak boleh makan lebih dari satu telur. Tapi apakah benar? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ternyata kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, ini kolesterol diproduksi oleh hati. 75% dari kolesterol yang ada di badan kita diproduksi oleh hati. Dan kalau badan kita memproduksi kolesterol, kesimpulannya badan kita membutuhkan kolesterol ya. Dan kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh untuk pembuatan testosteron, ya, hormon testosteron, estrogen, dan kortisol. Jadi badan kita memang butuh kolesterol untuk bisa berfungsi dengan baik, oke? Dan kedua, pada saat kita makan makanan tinggi kolesterol seperti kuning telur, badan kita itu lebih pintar dari yang kita kira. Badan kita bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan kadar kolesterol dalam darah otomatis. Oke, jadi kalau kita misalnya makan kolesterol lebih tinggi, otomatis badan kita bakal memproduksi kolesterol lebih sedikit di hati. Oke, menyesuaikan dengan asupan makanan. Oke, jadi badan kita lebih canggih daripada banyak orang kira. Dan sudah banyak penelitian juga bahwa kolesterol dari makanan tidak berhubungan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung. Oke, nanti saya kasih lihat beberapa penelitiannya. Dan berikutnya, telur juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Salah satunya yang paling penting yaitu vitamin D, selenium. Ini adalah untuk fungsi hormon yang sehat. Dan telur juga mengandung kolin. Kolin ini dibutuhkan untuk kesehatan sistem syaraf dan juga otak kita, fungsi otak seperti meningkatkan memori dan lain-lain. Dan ini makanya penting banget untuk dapat asupan lemak yang sehat. Dan sebenarnya kuning telur adalah makanan paling bernutrisi. Jadi penting banget untuk dapat asupan kuning telur yang cukup. Oke, berikutnya telur juga memiliki nilai biological value atau nilai biologi yang tinggi. Apa artinya? Telur bisa diserap oleh tubuh dengan baik, oke? Nggak semua sumber protein diserap oleh tubuh dengan sama, oke? Dan telur adalah salah satu protein yang bisa diserap dengan tubuh dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya makan kuning telur itu aman, oke? Ini dari pengalaman saya sendiri. Saya nggak maksain teman-teman untuk makan telur yang banyak ya, tapi dari pengalaman saya sendiri, saya sempat selama sebulan makan telur sekitar 10 per hari, oke? Dan saya sempat cek darah juga di awal dan di akhir, itu memang kolesterol saya agak naik, tapi yang naik justru HDL dan LDL ikut naik juga. Tapi kalau kamu lihat, rasionya itu sebenarnya masih sehat, oke? Jadi banyak orang yang ngelihat kadang-kadang kolesterol LDL naik, mereka sangka itu jelek, tapi belum tentu, karena kamu harus lihat perbandingan juga antara rasio HDL dan juga total kolesterol. Oke, jadi apa saran saya? Untuk rata-rata orang aman untuk makan sekitar 2-3 telur tiap harinya. Bahkan ini sehat untuk kesehatan hormon kamu. Oke, dan tips berikutnya, kalau kamu bisa mendapatkan telur ayam kampung, ini bakal lebih baik, atau ayam yang tidak di kandang. Karena ini mempengaruhi jumlah vitamin dan mineral dalam telur tersebut. Oke, semakin sehat ayamnya, semakin bahagia ayamnya, semakin lebih banyak vitamin dalam telurnya juga. Gitu. Oke. Sekian kesempatan kali ini, semoga videonya ngebantu. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang nutrisi, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com, oke? Kamu bisa ikutan kelas online ataupun kamu bisa ikut one-on-one coaching, gitu. Oke, sekali lagi makasih sudah mampir, semoga videonya ngebantu dan sampai lain kali.